Oke, langsung saja ya kita siapkan 200 gram SKM dan 100 ml air. Kemudian siapkan 4 biji telur, pisahkan antara kuning dan putihnya. Cara memisahkannya seperti yang ada di video ya. Kenapa harus dipisahkan di tempat terpisah? Agar kita mengetahui telur itu masih segar atau sudah layu. Oke. Cairan susu SKM tadi, kemudian tambahkan gabin 100 gram ya. Sisihkan gabin yang tadi, ambil bagian kuning telur dan putih telur yang terpisah, siapkan margarin, kita campurkan ke bagian kuning telur, masukkan sebanyak 50 gram margarin. Kalian bebas ya mau pakai merek apa aja. Terus kalau mau kalian ganti dengan butter itu lebih bagus lagi, lebih wangi dan lebih enak lagi. Cuman kalau pakai yang ini, margarin merek yang ini itu sudah lumayan enak. Bukan lumayan enak sih, memang enak. Nah, kalau di sini aku kan menambahkan susu UHT-nya sebanyak 150 ml. Jadi aku saranin buat kalian yang mau buat itu cukup tambahkan 100 ml aja. Few moments later. Jadi untuk kue putri keraton yang aku bikin ini teknik bikinnya beda ya dari yang lain, dan ada beberapa bahan yang aku tambahin seperti susu UHT. Sisihkan bagian kuning telur UHT dan blue band-nya. Kemudian kita ambil putih telur yang sudah disiapkan di mangkok terpisah, terus tambahkan vanili kurang lebih setengah sendok teh. Aku pakainya merek yang ini ya. Kalau pernah aku cobanya merek yang lain, teksturnya agak cair, terus juga agak pahit. Jadi yang aku rekomendasikan, yang enak itu merek yang ini, harganya terjangkau. Jadi mulai kita mixer itu bertahap ya, mulai dari kecepatan yang rendah dulu, terus naikkan ke sedang, kemudian baru kita pindahkan kecepatan yang maksimal. Mixer kurang lebih 15 menit, tergantung mixer kalian masing-masing. Nah, ini kan sudah mulai kaku ya. Boleh kita rapikan agar keaduk semua rata. Untuk mengetes bagaimana kalau adonan putih telur itu sudah kaku, kalian bisa angkat bagian mixernya atau bagian pengaduk mixernya. Kalian angkat, terus kalian goyang-goyangkan seperti ini. Apabila sudah nggak jatuh sama sekali, berarti itu adonan sudah kaku dan siap disisihkan. Jangan di skip dulu ya. Setelah ini kita mau mixer bagian kuning telur. Jadi sengaja di sini aku ambil lagi mangkok yang lebih besar, mangkok stainless seperti ini. Kemudian tuang bagian kuning telur, UHT dan margarin yang tadi. Aduh ya, kayak nggak rela itu kalau ada yang kesisa. Nah, dari mixer yang tadi nggak perlu dicuci, karena kan nanti adonan yang kuning telur ini kita satukan juga ke bagian yang putih telurnya. Mixer dengan kecepatan yang rendah aja. Sisihkan bagian kuning telur yang tadi, kita panaskan oven kurang lebih 10 menit dengan suhu 200 derajat menggunakan api bawah. Aku panggang kuenya di bagian paling bawah rak, cuman aku kasih lapisan seperti itu ya, jadi panasnya merata. Tinggalkan cermin ajaib tadi, kita kembali ke kuning telur dan putih telur. Kita masukkan rendaman gabin yang sudah kita rendam di awal video tadi. Aku sengaja ya di sini pakai gabin agar lebih ekonomis. Nanti aku mau coba juga pakai yang regal, karena adanya stoknya cuman gabin sih. Kita aduk-aduk sedikit demi sedikit, kita campurkan, pastikan ya ini hancur dan keaduk semua. Kalau gabin ini teksturnya lebih lama ya kalau untuk meresap air
Jadi kalau untuk regal, kok kebanyakan kaloknya sih. Kalau untuk regal itu lebih cepat meresap airnya. Jadi bisa kalian rendam pada saat pertengahan mengocok putih telur. Nah, dibenyak-benyak kayak gitu. Diaduk-aduk sampai rata. Aduk lagi. Kok kebanyakan yang diaduk-aduk sih? Aduk lagi. Sisihkan sebentar, ambil bagian putih telur, kemudian kita campurkan sedikit demi sedikit. Diaduk lagi sampai tercampur rata. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. Oh ya, di sini aku mau ngasih tips ya. Tips itu kan uang, ngasih tips ya. Kenapa aku mixer putih telurnya di mangkok yang agak lebih kecil tapi lebih tinggi, itu biar cepat mengembangnya. Dia kan ke mixer semua tuh. Kalau di mangkok yang lebih besar, itu nanti yang bagian telur atau putih telurnya itu kan lebih ke bawah, jadi dia nggak ke mixer semuanya. Nah, jadi kita pakai cara seperti ini, tinggal dipindahkan lagi. Terus kita pindahkan sampai bersih, sapu babat habis, biar gak ada yang kesisa dan mubazir. Aku menggunakan loyang ukuran 18 cm ya. Kalau untuk loyang yang aku pakai ini, aku nggak oles margarin atau tepung. Cuman kalau loyang kalian sih, Mas, kalau ragu-ragu itu oles aja margarin sama tepung supaya nggak lengket. Nah, kita ambil loyang yang ukuran 18 cm, terus tuang ke loyang. Sebenarnya kalau untuk membuat cake putih keraton ini enak sih cara pembuatannya dan gak gampang gagal. Paling gagalnya nanti kalau kalian gak tahu teknik ngeluarin adonan dari teknik ngeluarin kue yang sudah matang itu kita harus tunggu dingin dulu. Biasanya kalau aku rendam air. Dan kita panggang. Aku di sini untuk awal-awal panggangnya kurang lebih sekitar 40 menit dengan api bawah, suhu 200 derajat. Abaikan cermin ajaib ya. Ini aku di awal 40 menit ya, karena aku orangnya kurang konsisten. Ternyata waktu 40 menit tadi gak cukup, aku manggangnya kurang lebih 60 menit, 50 menit suhu 200 derajat api bawah, dan 10 menitnya api atas dengan suhu 175 derajat selama 10 menit.